kemacetan jalan tersebut. Saya sampai di rumah nenek pukul 3 siang. Rumah nenek berada di Jalan Sukapura RT 4 RW 5 nomor 50 di Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Rumah nenek saya berada di dalam gang sempit yang hanya bisa lewat satu motor. Rumah nenek saya memiliki pagar berwarna abu muda yang diberi motif-motif bunga matahari. Walau rumah nenek tidak sebesar rumah saya di Bogor, tetapi saya sangat nyaman berada di rumah nenek karena saya bisa makan, tidur, memasak, dan membantu nenek. Saat saya sudah bersih-bersih, saya makan ayam goreng yang dimasak oleh nenek dan kami makan bersama di ruang makan. Setelah makan, saya mencuci piring dan setelah itu saya bermain handphone di sofa selama 2 jam. Saat saya sudah bersih-bersih, saya makan ayam goreng yang dimasak oleh nenek dan kami makan bersama. Setelah makan, saya mencuci piring dan setelah itu saya bermain handphone selama 2 jam. Saya membuka aplikasi TikTok dan Instagram untuk melihat berita yang ramai dibicarakan. Waktu sudah menunjukkan pukul 20.31 malam. Saya mematikan handphone dan saya pergi istirahat di ruang TV. Pada pukul 4 pagi, saya dibangunkan oleh nenek saya untuk menjalani ibadah sholat subuh. Saat sudah sholat, saya bermain handphone selama 45 menit di depan TV dan pukul sudah menunjukkan 6.35 menit dan saya akan pergi ke pasar bersama nenek, om, dan ponakan saya naik Grab. Pasar Bandar terletak di Jalan Ibrahim Aji, Kelurahan Kebun Jayati, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Pasar ini letaknya strategis sekitar 400 meter dari stasiun Kiara Condong. Pasar ini termasuk pasar yang melayani kebutuhan pangan, sandang, dan papan bagi kehidupan masyarakat setempat, serta menjadi perdagangan lingkungan setempat. Banyak pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dan badan jalan menyebabkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan tersebut. Di pasar, saya dengan nenek membeli sayur bayam, wortel, tomat, bumbu-bumbu dapur, dan ikan nila. Saat sudah membeli itu semua, kami langsung pergi pulang dan mulai memasak bersama. Saya membantu nenek untuk menyiapkan bumbu-bumbu yang akan dimasak. Saya mengupas bawang, menyiapkan alat dan bahan, dan membersihkan ikan nila. Setelah ikan nilanya sudah saya bersihkan, ikan nila dimarinasi selama beberapa menit supaya bumbunya menyerap ke dagingnya. Kami selesai masak pukul 10 pagi. Setelah masak, saya tidak langsung makan karena saya menjaga adik saya. Saya mengantarkan adik saya jajan di Indomaret. Setelah mengantar adik saya langsung ambil nasi beserta lauknya, lalu saya makan di ruang TV. Saya menonton kartun SpongeBob sambil menikmati makanan yang saya santap. Setelah itu, saya mencuci banyak cucian piring dan pukul sudah menunjukkan pukul 12 siang dan itu waktunya untuk saya melakukan sholat zuhur. Setelah menjalankan ibadah sholat zuhur, saya langsung berbaring di sofa sambil memainkan handphone saya. Saya tertidur di sofa, lalu saya bangun jam 4 sore. Saat terbangun, saya langsung cuci muka dan mengambil wudhu untuk menjalankan ibadah sholat asar. Setelah itu, saya dan adik saya bermain congklak di teras. Kami menghabiskan waktu 1 jam di teras dan pukul sudah menunjukkan pukul 6 sore, jadi saya masuk ke rumah untuk mandi. Setelah mandi dan memakai baju, saya pergi ke warung untuk jajan. Saat saya sudah sampai di rumah, waktu untuk sholat maghrib sudah dimulai, jadi saya pergi untuk ambil wudhu dan sholat maghrib. Saat sudah menjalani ibadah sholat maghrib, saya pergi ke ruang TV untuk menyantap jajanan saya sambil menonton kartun Upin Ipin. Saya menonton sampai pukul 7 malam dan saya siap-siap untuk menjalankan ibadah sholat isya. Jadi saya berwudu dan setelah sholat saya menonton TV
libur sekolah nanti saya bisa bertemu dengan mereka lagi. Terima kasih.